khusus mengubah lirik lagu. Kekasih yang baik hati menjadi pemimpin yang baik hati. Itu mahal sekali pasti. Enggak lah. Enggak. Tapi sampai mengubah lirik lagu itu karena diminta atau karena ide saya, atau karena apa maksudnya? Ide saya juga sih, ide saya juga. Tapi tidak ada kompensasi material apapun. Ya paling janji kalau misalnya PKB masuk pemerintahan, saya dijanjiin menteri paling gitu. Serius ini? Serius. Jadi menteri. Jadi Ahmad Dhani itu tertarik jadi pejabat publik ya? Ya kalau kementerian itu menarik dan bisa membuat Indonesia lebih maju, ya kenapa enggak gitu. Cocoknya kementerian apa kira-kira? Kayaknya yang paling cocok cuma pariwisata aja. Pariwisata? Kementerian teknologi ya nggak cocok kan? Ini guyon apa serius nih? Waktu itu saya sama Caimin juga nggak tahu guyon apa serius gitu. Karena kemungkinan itu kan akan sangat besar kalau misalnya nanti berkoalisi dengan dan kemudian memenangkan pertarungan. Kalau saya sih dibuat guyon bisa, dibuat serius bisa gitu. Karena yang kayaknya pariwisata tuh saya cukup concern sama pariwisata ya. Indonesia tuh penduduknya 200 juta. Turis yang datang cuma 8 juta. Malaysia turisnya 25 juta per tahun. Itu kan sebenarnya cukup. Sementara saya punya basic bagaimana cara advertise kan. Kan sebenarnya nggak ada bedanya advertise partai, advertise musik sama advertise negara kan. Bangsa pariwisata sebenarnya kan sama aja, basic ilmunya sama kan. Hanya objeknya yang berbeda. Hanya objeknya yang berbeda. Ketika ditawarkan menjadi Jurkamnas, itu juga ada embel-embel, apakah memang ada embel-embel masuk ke struktur partai atau bahkan menjadi caleg pun misalnya sebelum sampai menjadi menteri nih? Kalau struktur partai belum ngomong ke sana, ya. Sebenarnya mungkin sama kayak seperti Bang Haji Roma ya kan juga di embel kasih janji-janji untuk jadi wapres ya kan, kalau misalnya 20% PKB misalnya kan. Ya sama-sama saya lah, kalau janji menteri kalau misalnya iya ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Di janji menteri kalau dapat berapa persen kan dapat nggak ada. Kalau PKB koalisinya berhasil aja dengan presiden yang mereka pilih nanti. Akan menjadi menteri Ahmad Dhani. Ya kalau Caimin menepati janjinya gitu. Ada keraguan akan ingkar janji? Oh enggak ada. Karena toh kalau saya masuk PKB kan PKB juga dapat nama juga. Yang untung PKB bukan saya. Yang untung PKB ya? Karena Ahmad Dhani lebih besar dari PKB. Sorry Caimin. Tetapi kalau saya mau pastikan aja nih supaya tidak ada ganjalan, tidak ada keuntungan komersil apapun? Nggak ada. Paling uang jajan aja lah. Uang jajan tuh berapa sih? Uang jajannya lumayan lah buat makan sebulan cukup. Kan makannya Ahmad Dhani beda sama makan orang biasa. Sama lah. Kalau kebanyakan makan juga gendut juga perutnya. jadi berapa tuh hitungannya? Di atas ratusan juta? Enggak lah. Uang jajan aja, uang jajan. Uang jajan? Jadi puluhan juta ya? Iya, kira-kira segitu. Kira-kira segitu. Mas Dhani, kalau tadi tidak ada niatan menjadi pejabat publik sejauh ini sampai kemudian nanti ditawarkan menjadi menteri, kita melihat. Kementerian Pariwisata ya? Oh, spesifik itu ya? Yang lain nggak bisa lah saya. Kementerian Pariwisata? Yang lain nggak bisa. Menkeu juga nggak bisa. Mungkin bisa. Menhankam juga nggak bisa. Tapi kalau Kementerian Pariwisata cukup pede lah ya? Itu pede itu. Cukup pede. Nah Mas, kalau sekarang kondisinya, kalau kita melihat peta politik yang ada sekarang, koalisi partai PKB dengan partai tertentu yang masih terus kemudian digodok, Anda sendiri ada preferensi tidak? Saya sebenarnya kalau misalnya PDIP dan Gerindra bisa bersatu, itu sebenarnya saya lebih suka, itu lebih ideal. PDIP dan Gerindra? Jadi sebenarnya saya sih udah beberapa kali SMS teman-teman di PDIP dan Gerindra ya. Ini sebenarnya 2014 ini kaum nasionalis sebenarnya harus mengambil alih pemerintahan tahun ini gitu loh. Kalau koalisi nasionalis yang saya bilang ya, mungkin bisa disebut koalisi ultranasionalis mungkin, karena udah saatnya Indonesia harus menegakkan Pancasila lebih berdiri lagi gitu, karena selama ini kita kan kayak masih ada beberapa orang yang nggak setuju dengan Pancasila, karena itu menurut saya penting banget. Jadi koalisi multinasional ultranasionalis ini sebenarnya bisa ideal, tapi karena PDIP sama Gerindra udah pisah, ya punya calon masing-masing. Ya, punya calon masing-masing. Nah, posisi PKB, Anda sebagai Jurkamnas PKB melihat seharusnya peran strategis yang bisa mereka mainkan? Ya, sekarang semacam pelengkap saja. Sekarang PKB kan sekarang cukup seksi nih, ya kan? Cukup seksi, ibaratnya wanita. Gerindra juga mau, PDIP juga mau kan? Nah, tinggal sekarang bagaimana nanti PKB melihat siapa yang akan dijadikan wapresnya Pak Prabowo atau siapa yang jadi wapresnya dari Pak Jokowi. Menurut Anda kan ada 3 nama yang diajukan, Yusuf Kala, Mahfud MD, Rhoma Irama. Siapa yang paling punya kapasitas menjadi wakil presiden Republik ini? Tergantung presidennya siapa?
Presidennya, Kalau kalau misalnya kita- presidennya Jokowi. Kalau saya sih nggak lihat PKB, nggak lihat ini ya, karena ini udah di luar partai ya. Sekarang saya lebih concern ke sosok. Jadi kalau misalnya presidennya Jokowi, menurut saya idealisnya wapresnya militer. Kalau militer tidak ada jagoan PKB dong di situ. Ya nggak apa-apa. Jadi tidak harus? Harusnya PKB tidak harus memaksa kadernya untuk jadi wapres gitu. Menurut saya pribadi, kan itu kan bukan menurut partai, karena saya bukan orang partai kan gitu. Kalau menurut saya pribadi itu, kalau misalnya saya ditanya, ya mungkin itu. Kalau sesama musisi Rhoma Irama, menurut Anda Bang Haji punya kapasitas untuk menjadi wakil presiden? Kalau presidennya sekarang ini Jokowi, menurut saya nggak cocok. Apalagi Bang Rhoma katanya udah mention, katanya beliau nggak mau untuk jadi wapresnya Jokowi kan. Ya kalau misalnya Bang Rhoma wapres tapi presidennya militer mungkin cocok. Atau Jadi cocoknya Rhoma Irama dengan Prabowo? Ya, mungkin cocok ya. Pokoknya harus ada gabungan antara militer sama sipil lah. Anda masih percaya militer diperlukan untuk mengisi dua kepemimpinan negeri? 2014 ini saya sangat percaya sekali, karena 2014 ini kan bisa dikatakan perang bintang sebenarnya. Ya kan, kalau di balik Pak Jokowi dan Mega nggak ada jenderal lain, nggak mungkin kayaknya, ya kan. Jadi ya harus ada salah sosok jenderal yang tidak hanya di belakang tapi di depan untuk menjadi wakilnya Pak Jokowi. Entah itu siapa. Ini menarik untuk nanti diteruskan. Saya akan ajak bergabung Tompi dan juga Adi MS untuk mendiskusikan ini karena menarik melihatnya. Tetapi saya masih penasaran. Jadi Rhoma Irama punya kapasitas apa tidak? Punya, kalau presidennya. Tapi kan itu berarti melengkapi. Tapi Militer. sosoknya sendiri, figurnya sendiri? Kalau kata saya sih, Bang Rhoma mungkin juga bisa jadi presiden. Bisa jadi presiden, bisa ya? saja ya. Ya kalau rakyat memilih kan bisa saja. Ya kan, Ahmad Dhani akan memilih dia nggak? Misalnya gini ya, 10 tahun yang lalu kita akan repot juga tanya Jokowi pantas nggak jadi presiden. Waktu itu orang bilang mungkin nggak pantas. Kan saya nanya sekarang. Nah, kalau Ahmad sekarang, Dhani, Rhoma Irama. Rhoma Irama menurut dari kacamata Ahmad Dhani sesama Jurkamnas. Ya kalau misalnya Bang Rhoma banyak yang milih ya cocok aja, kenapa enggak? Akan dipilih tidak oleh Dhani? Saya lihat dulu ideologinya tentang keislaman. Saya harus berdua dulu ngobrol ideologi keislaman seperti apa, dia sama nggak ideologi keislaman dengan saya. Karena saya ini terus terang kan Gus Durian, ya kan, keislamannya Gus Durian, apalagi tafsir yang saya baca tafsir Misbah, ya kira-kira sesuai nggak Rhoma Irama dengan tafsir Misbah buatan Quraisy Shihab? Kalau nggak cocok ya saya nggak dukung dia. Belum pernah ada kesempatan. Belum ada kesempatan berdiskusi dengan ya, Bang Rhoma ya. Ya, secara ideologis harus dibicarakan dulu. Ini ngeles ini, sudah bisa jadi Menteri Pariwisata, sudah jago ngeles. Saya dan jajaran DPP melamar Ahmad Dhani dan Republik Cinta Manajemen untuk bergabung dan memperkuat serta memenangkan PKB. Dan dengan kedatangan kita harap Ahmad Dhani nanti bisa ikut keliling menjadi Jurkamnas sekaligus ikut tampil di berbagai media kita, terutama mendorong para seniman, para pecinta musik, para anak muda untuk bareng-bareng membesarkan PKB bagi kemajuan bangsa dan negara. Indonesia cuma perlu tahu punya seseorang yang bernama Gita Wirjawan dengan segala kapasitas yang dia punya. Saya tidak berjuang untuk Pak Gita sebagai presiden.